Salam. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur minggu ini Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk ada di dalam persekutuan bersama keluarga besar Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta, menyampaikan kepada kita semua selamat beribadah. Secara khusus saudara-saudaraku yang berasal dari jemaat lain boleh mengambil bagian duduk bersama-sama di sekitar kebenaran firman Tuhan bersama GKST Gloria Jakarta. Kami ucapkan selamat beribadah, dan ibadah saat ini dilaksanakan secara live streaming. Oleh karena itu, persiapkanlah hatimu saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam persekutuan. Oleh karena itu diberi kesempatan untuk kita semua masuk di saat teduh. Amin. Jemaatku, mari kita berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan kalangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. PKJ 13 ayat 1 dan 3, kita masuk rumahnya. Tahbisan dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. PKJ 242 ayatnya yang pertama dan yang kedua, seindah siang disinari terang. Tuhan mengasihi.
Tuhan mengasihimu. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai 5. Mazmur 103 ayat pertama sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memberkahi engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mengaku dosa dan salah kita kepada Tuhan. Dan akan diawali dengan instrumen musik PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa. Saudara-saudaraku, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sudah sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Kita akan menyanyikan PKJ 43 ayat 1 dan 4. Kami berlumuran dosa. Berita pengampunan dosa bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah. Dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi.
Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Gita Bakti 50 ayat 1 dan 2, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh majelis jemaat dari kitab Ulangan 11 ayat 13 sampai 21. Ulangan 11 ayat 13 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit.
suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendapatkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri orang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengerjakannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab itu kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang disampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan tangan dengan berpaut padanya. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan sapa dulu semuanya. Saudara-saudaraku, salam. Shalom. Yang ada di rumah masing-masing, saya percaya kita dalam sukacita pada hari ini, karena Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk hidup di dalam persekutuan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, ada tema yang telah diberikan oleh majelis jemaat untuk kita renungkan bersama-sama, yang tentunya suara Tuhan, melalui Ulangan 11 ayat 12 sampai 23, yaitu ketaatan mendatangkan kebaikan. Saya ulangi, ketaatan mendatangkan kebaikan.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini saya mau katakan kembali Indonesia dikejutkan dengan perkembangan COVID-19. Ya. Beberapa bulan yang lalu kita berharap COVID ini bulan, waktu, dan seterusnya akan semakin menurun. Ya. Tetapi ternyata saudara-saudaraku tidak. Beberapa waktu yang lalu di medsos itu viral bagaimana dan apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Dia katakan, atau beliau katakan, jika hal ini berlanjut dan semakin besar COVID yang melanda Indonesia, kembali akan terulang yang namanya lockdown. Ya. Mengejutkan saudara-saudara. Mengejutkan. Pertanyaannya kenapa? Kenapa sampai pada hari ini COVID itu tidak berhenti? Apa salahnya COVID? Atau salahnya manusia yang ada? Nah, kalau firman Tuhan hari ini berkata, ketaatan mendatangkan kebaikan. Saya mau tanya kepada kita semua, apakah yang kena COVID itu adalah orang-orang yang tidak taat? Itu pertanyaan saudara-saudaraku. Kita bisa jawab ya atau tidak. Ya, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena biasanya orang sudah berusaha. Ya, protokol kesehatan kemana-mana sudah berusaha. Entah dia pakai masker, entah dia menjaga jarak. Ketika melakukan aktivitas dia mencuci tangan. Tetapi ada saja yang kena. Ingat saudara-saudara. Ya, inilah yang membuat kita ada di dalam perenungan. Apakah kita taat kepada setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah? Ingat, pemerintah adalah wakil Tuhan, saudara-saudaraku, untuk mengatur kita di dunia ini supaya hidup damai, hidup tenang, hidup tenteram. Oleh karena itu, setiap keputusan-keputusan, setiap aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, ya, patut kita taati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana kehidupan bangsa Israel. Bagaimana kehidupan bangsa Israel. Boleh saya katakan, Israel adalah salah satu bangsa, adalah bangsa pilihan Allah. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tentunya dipilih oleh Allah bukan karena bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Bukan. Tetapi memang karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menelusuri perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika ada di pembuangan maupun ketika mereka keluar dan dibawa oleh Allah melalui Musa ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya, bukan berarti mereka bangsa yang taat ketika harus dipilih, saudara-saudara. Tetapi bangsa Israel, kata firman Tuhan, adalah bangsa yang tegar tengkuk. Aneh dalam bahasa Pamonata mungkin mangkebo'o ya. Artinya mereka diatur itu hari ini disampaikan oleh Musa, iya. Ketika Musa keluar misalnya melakukan aktivitas, kembali berulah. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara-saudaraku? Ya. Tentunya salah satu yang membuat Allah itu atau murka Allah itu ada, yaitu mereka menyembah ilah-ilah lain. Di dalam ke-10 hukum itu, aku adalah Allah yang cemburu. Nah, itu hukum Tuhan. Artinya apa? Allah tidak mau umat yang dipilihnya, tanda kutip bangsa Israel itu, memiliki atau punya atau menyembah Allah-Allah lain. Oleh karena itu, ada hukum yang Tuhan berikan melalui Nabi Musa. Aku adalah Allah yang cemburu. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kalau kita mau menelusuri cerita dari kitab Ulangan ini, menceritakan bagaimana ketidaktaatan bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut, saudara-saudaraku, melakukan segala sesuatu
Ketika mereka tidak menerima, mulai mereka saling menyalahkan. Mereka menyalahkan Musa, bahkan mereka menyalahkan Allah. Nah, itulah kehidupan bangsa Israel. Tetapi saudara-saudaraku, apakah di tengah-tengah ketidaktaatan bangsa Israel Allah pernah tinggalkan mereka? Tidak. Allah tidak pernah meninggalkan umat pilihannya, saudara-saudaraku. Ketika mereka menjalani perjalanan, ya beberapa tahun lamanya, ketika keluar dari tanah Mesir, mereka di padang diberikan oleh makanan, malah mereka diberikan jalan terang. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Makanya tema kita pada hari ini, saudara-saudaraku, ketaatan membawa kebaikan. Kalau kita taat, kalau bangsa Israel taat, Allah tidak akan murka dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Bangsa Israel saja keras kepala, tegar tengkuk, tetapi Allah masih ada di dalam kehidupan mereka. Allah membawa mereka melalui Musa, saudara-saudara. Ya, pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti, saudara-saudara. Cinta Tuhan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel tidak pernah berhenti, tetapi terus dan terus terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran perjalanan kehidupan dan ketidaktaatan bangsa Israel ternyata menjadi cermin kehidupan kita. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kekerasan hati bangsa Israel ternyata ya menjadi kekerasan umat pilihannya, termasuk saya dan saudara-saudara. Ya, seperti contohnya tadi, ketika virus corona melanda bangsa Israel, ada begitu banyak orang yang tidak taat. Akhirnya apa yang terjadi? Terkapar, isolasi mandiri. Firman Tuhan mengajak, mengingatkan kembali kepada kita, saudara-saudaraku, untuk kita taat dalam menjalani kehidupan ini bersama Kristus. Karena konsekuensi dari ketaatan, kita akan mendapatkan kebaikan. Tidak hanya kebaikan, saudara-saudara, berkat akan menjadi milik kita, asalkan kita taat, menjalani apa yang Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita memahami ketaatan itu, Tuhan mau hidup anak-anak Tuhan, hidup kehidupan keluarga besar Jemaat Gloria Jakarta ada di dalam ketaatan. Tetapi Alkitab menyatakan ada ketaatan yang pura-pura, ada ketaatan yang setengah hati, ada ketaatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi itu ketaatan, ya saudara-saudara, memang kita kelihatan setiap minggu. Dan memang secara pribadi saya sebagai manusia berdosa juga tidak bisa mengklaim. Saya mau katakan, oh keluarga sana malas, oh incin jauh malose. Saya tidak bisa mengklaim seperti itu. Ingat saudara-saudara, kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan lihat aktivitas kita. Tuhan lihat kita mau kemana. Kita lihat kita tinggalkan persekutuan. Live streaming saja di rumah kita tidak bisa ikut. Apalagi ketika kita on-site atau kita langsung ke gereja. Mungkin 1 tahun 1 kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak taat dalam menjalankan kehidupan ini, ketika kita tidak bisa taat menjalankan setiap perintah-perintah yang sudah diberikan, instruksi yang sudah diberikan oleh pemerintah kita, ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan yang Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita, kita renungkan bersama-sama. Ada beberapa poin yang saya ambil yang kita akan renungkan bersama-sama. Ketaatan seperti apa yang Tuhan mau. Yang pertama, saudara-saudaraku, Tuhan menginginkan kita taat tanpa menunda. Ya. Taat tanpa menunda. Artinya apa, saudara-saudaraku? Ya, terkadang saya menyadari diri, ya, minggu kemarin, ya, dalam pelayanan bersama,
saya dipanggil oleh Pak Pendeta Jenjengi untuk bersama, bahkan mungkin Penatua Jenny Pasoa memanggil, yuk kita beribadah ke Cibubur, mendampingi majelis jemaat dan pelayanan bersama. Itu panggilan Tuhan loh, ya. Saya sadar, tapi jawaban saya, tunggu, saya lihat ini dan saya lihat itu. Ini menunda saudara-saudara, membahayakan tugas pelayanan kita, yang seharusnya kita, saya dan saudara-saudara akan menjadi cermin bagi jemaat. Oleh karena itu, ada ketaatan yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan. Karena ketaatan itu bukan menjawab ya, tidak, tetapi dengan gerakan. Ya. Dengan gerakan. Tolong ambil ini, mama bilang. Tunggu, iyo. Tapi iyo di tempat. Ya. Bukan seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Saya dan saudara-saudara majelis jemaat, ya. Pak Pendeta katakan, Ibu Penatua, hari ini kita pelayanan di sini. Aduh, saya ada acara. Secara tidak langsung, saudara-saudaraku, saudara menunda panggilan Tuhan. Saudara menunda perintah Tuhan dalam pelayanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah saudara tentang cerita dari kitab Lukas ayat 9, Lukas 9 ayat 59. Yesus berkata, biarkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau ikutlah aku. Ada seorang pemuda pada waktu itu bertemu dengan Yesus di jalan. Yesus panggil, hai, mari ikutlah bersamaku dalam pelayanan. Dia menjawab iya. Tetapi dibarengi dengan kalimat. Ada bahasa yang di belakangnya, tunggu. Saya akan menguburkan papaku dulu. Akhirnya Tuhan Yesus menjawab, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Secara manusiawi, saudara-saudara, kita tidak akan menerima itu. Ya. Karena bagi apa? Karena bagi kita, cinta kita lebih besar kepada papa kita dibanding pelayanan. Hati-hati, saudara-saudara. Hukum yang terutama dan yang pertama dalam perjalanan kekristenan kita, hormatilah, kasihilah Tuhan Allahmu, bukan yang di atas kasihilah orang tuamu, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu. Memang saudara-saudara, kalau saya tanya satu-satu jemaat, pasti kita akan katakan, pasti saya akan ke penguburan dulu. Benar tidak? Kita akan ke situ. Ingat saudara-saudara, yang Tuhan mau adalah ketaatan tanpa menunda apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita sudah dengar berita ini, yang pertama ini, kita sudah akan menyadari diri, oh iya ya, ternyata saya ini belum setia di dalam Tuhan. Ya. Oh ternyata saya ini belum bisa menjadi panutan. Tetapi kita berusaha, saudara-saudara, karena tidak ada yang sempurna dalam perjalanan hidup. Tiada seorang pun, siapapun dia di dunia ini yang sempurna sama seperti Kristus. Tidak ada. Tetapi Tuhan mau. Kita bukan masa bodoh, tetapi kita berusaha. Berusaha untuk terus dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Menjawab ya dengan langkah kita melaju dalam pelayanan. Bukan menjawab ya, tetapi tunggu dulu. Nah, bukan seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudaraku, taat yang Tuhan maksudkan untuk orang-orang percaya kepadanya. Tuhan menginginkan kita taat dengan tekun dan bersemangat. Terkadang kita juga dalam pelayanan. Saya akan bercerita tentang pelayanan ya, karena ini yang dilakukan oleh Yesus. Pelayanan itu harus dilakukan dengan tekun, saudara-saudara. Bukan hari ini semangat, minggu depan, tunggu dulu, nantilah 2 minggu depannya. Kita akan seperti itu. Padahal kita tidak tahu waktu hidup kita di dunia ini sampai kapan. Dan tentunya saudara-saudara, dalam pelayanan harus dibarengi dengan semangat. Harus ada semangat di dalam perjalanan hidup pelayanan kita.
Karena pelayanan tanda kutip tidak nanti di gereja, saudara-saudaraku. Dalam kehidupan keluarga kita juga dituntut, yaitu ketaatan, ketekunan, semangat dalam menjalani kehidupan ini. Karena di dalam kehidupan keluarga juga, satu tidak semangat akan mempengaruhi orang-orang yang ada di dalamnya. Apalagi anak-anak Tuhan. Apalagi papa dan mama atau suami istri ada yang majelis. Nah, hati-hati. Hati-hati. Harus dibarengi dengan semangat. Kalau perlu duduk berdoa, Papa iga meraku PKK komi, karena komi tidak mau pelayanan. Ya aku sih memang maju, aku iga mentapotun dari PKK. Akan seperti itu, akan semangat. Ya. Jangan sampai ya suami atau istri iya yang punya pelayanan, palain mau. Nah, hati-hati. Hati-hati saudara-saudaraku. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi iringilah langkah pelayananmu, suami, istri, anak-anakmu dengan ketekunan, dengan doa, tentunya dengan semangat di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketekunan yang ketiga yang Tuhan mau, yaitu taat dengan ucapan syukur. Nah, ini yang sangat penting saudara-saudara ya. Ini yang sangat penting. Ketika dalam menjalani perjalanan kehidupan kita, teristimewa dalam pelayanan ini saudara-saudara. Awalilah pelayanan ketaatanmu dengan ungkapan syukur. Jangan sampai aku mau mamanya nengkum dah gitu. Akhirnya apa? Rasa syukur warapo jangai mongena so tidak ada. Karena apa? Karena dorong-dorongan dalam pelayanan. Dorong-dorongan dalam mencari nafkah untuk anak-anak. Bukan dengan sukacita. Bukan dengan semangat, bahkan bukan dengan ungkapan syukur. Karena Rasul Paulus katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Memang berat saudara-saudara, ya. Memang berat ketika kita sakit kepala. Aduh terima kasih Tuhan saya sakit kepala. Berat saudara-saudara. Tapi itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Ada sukacita. Suasana hati yang senang adalah obat, kata firman Tuhan. Jangan hanya terus mengeluh dan lain sebagainya. Bahkan kita berdoa Tuhan minta. Selalu meminta bahkan memerintah Tuhan. Padahal kita hanya memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi perlunya kita. Bukan maunya kita. Oleh karena itu, sekali lagi yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Hidup orang yang beriman kepada Kristus. Bahwa taat itu harus dibarengi dengan ucapan syukur. Penting saudara-saudaraku bagi kita untuk kita renungkan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir. Tuhan menghendaki ketaatan dengan satu maksud. Yaitu the glory of God. Biarlah kita boleh mentaati Yesus dengan kehendaknya dengan mata yang tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi pelayanan saudara-saudaraku dakutoka kita sangkaning-kani bukan hanya karena ada maksud di dalamnya. Bahaya. Ya. Pelayanan di dalam Tuhan tidak seperti itu. Walaupun kita tidak bisa pungkiri sebagai manusia biasa, sering kali ada di dalam hati kita. Jada kule ona ini, ane aku mau majelis jemaat, dan aku jangan mau jemaat, ane benjou, tojo au Maria. Terkadang gitu saudara-saudaraku secara tidak sadar kita menimbulkan bahasa itu. Padahal apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, gloria, haleluya. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan rumah yang lakukan jauh atau kemuliaan pendeta yang hadir atau majelis jemaat, bukan. Tapi glory untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ya, jika sampai pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita sikap taat untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, pelayanan itu tanda kutip tidak nanti di gereja saudara-saudaraku. Ketika kita menjadi ibu rumah tangga, ketika kita menjadi suami, ketika kita menjadi anak,
Ketika kita menjadi apa saja, ketika kita menjalani hidup ini, Tuhan mau. Ketaatan-ketaatan yang Tuhan mau, ya, itu akan menjadi bagian kita. Sekali lagi, ketaatan itu yang Tuhan mau, kita jangan menunda ketaatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, ketaatan dengan tekun dan semangat sampai akhir. Yang ketiga, ketaatan jangan dengan bersungut-sungut. Dan yang terakhir, dengan satu maksud, untuk kemuliaan Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, dalam menjalani perjalanan hidup kita, sekali lagi, ada begitu banyak ketaatan dari segi hidup kita yang dituntut kepada kita. Dalam pekerjaan kita, kita juga dituntut untuk tepat waktu, itu taat. Di sekolah juga seperti itu, ya. PR harus dikumpul tanggal hari ini dan lain sebagainya. Ketika kita lakukan, konsekuensinya apa? Nah, kita harus tahu, harus diingat. Ini sudah mau ujian, misalnya ya anak-anakku ya, anak-anak remaja yang ada di Zoom ini, didengarkan bahwa ketika orang tua katakan, iya mau belajar ke anak-anak, ya biasa seperti itu. Mau semua ujian nih. Oh iya, tapi hanya bahasa gitu loh. Hanya kata. Ya, hanya kata. Tetapi tanpa gerak yang Tuhan mau. Itu juga sia-sia, saudara-saudara. Yang Tuhan mau, ketaatan yang kita mau tunjukkan kepada Tuhan adalah ketaatan yang tanpa menunda. Saya percaya, saudara-saudaraku, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, begitu besar tuntutan yang dituntut kepada kita. Lebih khusus sekali lagi saya mau ulangi, warga DKI Jakarta, kita Aureli Jakarta di Jabodetabek secara khusus ya, tapi umumnya kita di Indonesia, pemerintah mau kita taat menjalani protokol kesehatan. Ada konsekuensi, saudara-saudara. Ada konsekuensi. Memang data tahu, nah iyo ya memakai masker mo. Oh saya jaga jarak. Tapi ada hal-hal yang mungkin secara kasat mata kita tidak lihat, kita tidak tahu, kita bersenggolan, misalnya pegang sesuatu, aurona kekeneka au covid dan lain sebagainya, akhirnya kita tertular. Ini hal-hal kecil, saudara-saudara, yang seharusnya bukan hal-hal kecil dalam arti justru bahaya, mendatangkan bahaya. Karena itu konsekuensi orang yang tidak taat. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku, melalui persekutuan kita pada hari ini, walaupun hanya live streaming, saudara-saudara, kita benar-benar merenungkan perjalanan kehidupan ini. Mungkin ada hal yang kita bisa ambil dari perjalanan kehidupan bangsa Israel. Mungkin ada yang harus kita tolak, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan kepada kita, mari taat dan jalanilah perjalanan hidupmu bersama Kristus. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita akan melihat setiap janji Allah. Janji Allah akan digenapi bagi orang-orang yang taat kepadanya. Percayalah saudara-saudara, yakin dan renungkanlah firman Tuhan pada hari ini, akan menjadi bekal perjalanan hidup kita. Dan ketika kita menjalani dengan taat, berarti berkat kebaikan dari Tuhan akan menjadi milik kita. Kiranya Tuhan boleh memimpin hidup kita dan membawa hati kita untuk semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan bersama untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Kaulah harapanku. Kita akan nyanyikan pujian ini secara bersama-sama dengan penuh penghayatan.